Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fajar Setia Pradani dengan NIM 2019-210792. Di sini saya bertindak sebagai pewawancara dari PT Mas dengan rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ahmad Iza Mahendra dengan NIM 2019-210789. Di sini saya bertindak sebagai pewawancara. Baik, selanjutnya langsung saja menuju ke video. Baik, selamat siang Mas Ahmad Iza Mahendra. Betul ya, dengan Mas Ahmad Iza Mahendra ya. Iya Bapak, selamat siang. Benar, saya Ahmad Iza Mahendra. Baik, baik Mas Ahmad Iza Mahendra, mungkin di sini sudah tahu ya tujuannya di sini Masnya ingin wawancara untuk melamar pekerjaan. Nah, namun di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal mengenai perusahaan kita dan berapa orang yang kita butuhkan sebagai informasi kepada Mas Ahmad Iza Mahendra. Seperti itu. Nah, untuk perusahaan kami, yaitu perusahaan Mas, kita berfokus pada usaha di bidang sepatu, alat olahraga untuk olahraga futsal seperti itu. Olahraga futsal, olahraga sepak bola seperti itu. Jadi kita berfokus di olahraga tersebut. Nah, di sini kita membutuhkan 30 karyawan muda profesional di bidang marketing yang nantinya akan langsung kita tempatkan di lapangan seperti itu. Yang dimana targetnya kurang lebih banyak sekali target yang harus bisa dicapai seperti itu, Mas Ahmad Iza, seperti itu. Bisa dipahami ya, Mas Ahmad Iza ya? Baik, bisa Pak. Oh, oke, baik. Sebelumnya ini bisa saya panggil Mas Ahmad Iza atau Mas siapa ya? Panggil Mas Ahmad, panggil Iza aja Pak, Mas Oh, oke, Iza. Mas Iza ya. Baik. Nah, Ya. uh, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Mas, untuk mengawali wawancara pada siang hari ini. Bisa dijelaskan biodatanya, profil dari Mas Iza sendiri itu seperti apa? Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Ahmad Iza Mahendra. Saya lahir di Kota Gresik, tepatnya pada tanggal 4 Maret 2001. Saya untuk pendidikan dari TK sampai Madrasah Ibtidaiyah di Asada Sampunan Bunga Gresik. Lalu saya melanjutkan SMP di SMP Negeri 1 Bunga Gresik. Lalu untuk SMA-nya saya di SMA Negeri 1 Kebomas Gresik. Selanjutnya saya melanjutkan studi di Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Berarti udah lulus dari Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya ya? Iya, Bapak. Betul. Oke. Ambil jurusan apa, Mas, sebelumnya untuk di Universitas Hayam Wuruk? Untuk jurusannya saya mengambil jurusan manajemen. Oke. Manajemen berfokus di marketing, seperti itu? Ya, Oh, betul, baik. Pak. Oke, baik Mas Iza, tadi udah disampaikan untuk background-nya ya, profil dari Mas Iza sendiri. Nah, untuk pengalaman kerja Mas Iza sudah berapa lama Mas di bidang marketing sendiri? Untuk pengalaman kerja saya sudah 5 tahun di bidang marketing. Di perusahaan mana aja itu selama 5 tahun? Kebetulan saya sebelumnya pernah bekerja di PT Maju Jaya, lalu di PT Jaya Abadi, lalu di CV Putra Mandiri, dan semuanya saya bekerja di bidang marketing. Oh, seperti itu. Itu alat olahraga juga atau bagaimana? Atau bukan? Berbeda-beda, Bapak. Oh, seperti itu. Oke, oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Mungkin karena pengalaman sudah banyak ya,
udah tahu berarti ya tentang strategi market gitu ya berarti. Bisa mungkin dijelaskan sedikit Mas untuk strategi market apa yang sekiranya bisa Masnya terapkan di PT Mas yang di mana kita itu produksi perlengkapan olahraga yang berfokus pada sepak bola dan futsal. Untuk strategi marketing saya, kita bisa menerapkan analisis SWOT, yaitu tentang strength, weakness, lalu opportunity, dan threat, tentang apa saja yang ada di produk kita. Lalu kita bisa mengikuti perkembangan di bidang sosial media, karena di zaman ini, tentunya pada sekarang ini dampak pandemi, semuanya bergantung pada sosial media. Jadi kita bisa berfokus pada pemasaran di bidang sosial media. Begitu, Bapak. Baik, oke, bagus sekali, bagus. Berarti udah tahu ya Mas ya, apa saja yang akan dilakukan ketika apa ini namanya bekerja ya. Oke, baik. Lalu setelah menjelaskan tentang strategi market, bisa dijelaskan Mas untuk keseharian itu ngapain aja? Kesehariannya selama ini, selama bekerja, sebelum bekerja, atau setelah bekerja gitu bagaimana? Bisa dijelaskan? Baik, Pak. Sebelum bekerja, saya biasanya bangun pagi, lalu menyiapkan peralatan-peralatan untuk bekerja. Lalu kebetulan saya suka olahraga, jadi saya sebelum berangkat kerja itu sering olahraga terlebih dahulu. Lalu saya bekerja di jam 7 sampai jam 4. Biasanya setelah bekerja itu kalau ada waktu saya sering membantu orang tua saya, karena kebetulan orang tua saya memiliki usaha di bidang fotokopi dan alat-alat tulis. Jadi saya sering membantu pekerjaan orang tua saya. Seperti itu, Pak. Ya berarti nggak ada ini ya, nggak ada waktu, maksudnya nggak ada waktu luang yang bisa dibuat produktif terus lah ya, berarti selama ini. Iya, Bapak. Oke, baik. Saya rasa dari wawancara siang hari ini saya melihat udah dijelaskan banyak tentang strategi market dengan background-nya itu juga, sama pengalaman kerjanya juga itu udah dijelasin. Di sini eh, saya setuju untuk strategi market yang tadi udah dijelasin sama Mas Iza. Dan untuk sedikit info tadi belum sempat tersampaikan, setelah nanti Mas Iza keterima di PT Mas ini, Mas Iza akan bekerja dari jam 6 pagi hingga 14.00 sore, lebih tepatnya 4 sore. Nah, jika ada lembur, Mas Iza diwajibkan untuk mengikuti lembur tersebut. Karena di awal pekerjaan yang Mas Iza terima ini, harus tahu dulu flow dari perusahaan. Karena di perusahaan juga, di awal perusahaan ini, seperti yang tadi Mas Iza sudah sampaikan, sedang situasi pandemik yang dimana kita harus mengejar target dari perusahaan. Seperti itu, Mas Iza. Dan di sini saya ingin menginformasikan dengan apa yang Mas Iza kerjakan tadi, yang Mas Iza lakukan tadi, itu akan kita gaji sebesar 25 juta dalam per bulan. Dan itu masih belum dengan fasilitas tunjangan yang akan saya berikan. Gitu. Kami berikan seperti itu. Bagaimana untuk Mas Iza? Baik, Bapak. Saya sanggup dan bersedia bekerja di perusahaan Bapak dan akan berkontribusi semaksimal mungkin. Baik, saya tahu Mas Iza pasti akan melakukan hal seperti itu. Jadi untuk selanjutnya tunggu panggilan dari HRD kami akan menelpon dan juga kemungkinan besar untuk Mas Iza akan mulai bekerja pada bulan Juli pada tahun 2021 atau lebih tepatnya di bulan depan. Jadi untuk Mas Iza tolong dipersiapkan segala persiapannya. Seperti itu ya Mas Iza. Baik, Bapak. Baik.
Terima kasih Mas Iza. Mungkin sampai di sini aja untuk wawancara pada siang hari ini. Terima kasih Mas Iza. Baik, Bapak. Terima kasih.